Ya, selamat siang. Jadi hari ini baru berlangsung pengambilan keterangan saksi dari Pengadilan Jakarta dengan dua orang saksi ahli, yaitu pertama Dr. Hairul Fahmi dari Fakultas Hukum Andalas, keahlian hukum tata negara. Yang kedua saya sendiri, Profesor Agus Setio, PhD dari Fakultas Hukum UI, dengan keahlian tentang hukum dan HAM dan juga masalah kesejahteraan sosial. Jadi yang kami sampaikan dalam keterangan ahli tadi adalah bahwa ada perspektif yang harus digali oleh hakim, bahwa tidak sekedar bicara hukum secara normatif, juga secara keadilan substansial, keadilan material. Hukum tidak hanya dibuat untuk menyenangkan sekelompok orang, tapi juga untuk sebanyak mungkin orang, dan jangan sampai menzulimi orang-orang yang sudah selama ini bekerja dengan tulus ikhlas demi negara dengan penuh pengabdian, terzulimi oleh lahir undang-undang yang baru. Sepatutnya bisa memberikan keadilan bagi semua orang, ataupun istilah win-win solution ya. Apakah dengan diberikan aturan peralihan, aturan tambahan, ada masa transisi, atau direvisi undang-undangnya. Memang undang-undang bukan kewenangan dari PT UN, itu kewenangan dari DPR, Presiden, dan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Namun ada ikhtiar yang sudah bisa dilakukan lewat PT UN, itu melalui gugatan ini, dan itu sudah dilakukan oleh para penggugat dari mantan anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan saya kira ikhtiar yang wajar dan legal yang memang harus dilakukan. Makanya cara yang harus diapresiasi, karena tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, ini cara-cara yang legal, cara-cara yang wajar, karena mereka punya hak konstitusi, hak hukum untuk mengajukan pembelaan atas dirinya sendiri, itu hal yang sangat wajar sekali. Dan juga di sisi lain negara pun harus mengakomodasi bahwa ada kenyataan, ada norma hukum yang mencederai, mengganggu, mengeliminasi hak-hak masyarakat, terutama dalam ini adalah para anggota atau mantan anggota dari KTKI yang sudah bekerja sesuai mandat, ada kepresnya, tapi ternyata sebelum habis masa jabatannya diberhentikan karena ada undang-undang baru. Itu tak boleh terjadi, karena memang negara punya kewenangan, negara punya hak untuk melakukan kebijakan hukum, kebijakan politik, silakan. Namun juga jangan serta-merta abrakadabra, simsalabim, tahu-tahu ada yang ada sebagian happy, sebagian lagi terzolimi. Itu tidak boleh terjadi. Maka perlu ada jedanya, entah apa namanya, ataupun kalaupun harus dilaksanakan ada kompensasi. Katakanlah ada sisa masa jabatan, diberikan kompensasinya. Tidak sekedar masalah ekonomi, karena ini bukan semata-mata masalah cuan, bukan sekedar masalah uang, tapi masalah penghargaan, masalah hak asasi, hak sipil. Jadi kami mendukung upaya dari para penggugat, dari mantan anggota KTKI untuk kembali menggugat haknya karena yang terzolimi oleh undang-undang dan juga kebijakan dari PT UN, kebijakan dari pejabat tata usaha negara, dan juga kebijakan ataupun dari pejabat tun, dan juga dari peraturan Kepres maupun peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi itu barangkali intinya, jangan menyerah, tetap semangat, terus berjuang, karena keadilan adalah bagian dari tujuan hukum diciptakan. Hukum diciptakan untuk menciptakan tiga hal: keadilan, kepastian hukum, kebermanfaatan hukum, dan kesebandingan di hadapan hukum. Jangan sampai hukum itu menciptakan kezaliman, ada yang happy, ada yang sengsara. Harusnya bisa memberikan sebanyak mungkin kemanfaatan bagi sebanyak orang, juga keadilan, kepastian hukum, bukan malah menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Jadi itulah gunanya ada check and balances. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, ada PT UN, ada MK, ada MA, untuk menjamin supaya hak-hak warga negara itu bisa dijamin keadilannya. Dan kita percaya negara masih adil kok. Memang ada yang tidak adil, namun bisa diluruskan dengan dengan palu hakim PT UN. Jadi kami menghimbau kepada PT UN Jakarta untuk bisa mengakomodasi gugatan dari para penggugat, karena mereka punya dalil, mereka punya legal standing, mereka punya alasan, mereka terzolimi, mereka mengalami ketidakadilan, sepatutnya diakomodasi dan diperhitungkan dalam putusan dari Pengadilan Tun Jakarta nantinya. Demikian, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, terutama bagi penyelenggara negara, buat pejabat tun dan badan tun, untuk tidak membuat kesewenang-wenangan, tidak melahirkan kezaliman. Kita percaya negara lahir buat melindungi rakyat, negara lahir buat menciptakan kesejahteraan sosial, bukan untuk menzolimi rakyatnya, apalagi untuk menguntungkan sebagian seorang dan menzolimi sebagian orang yang lain. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi semua orang, justice for all, equality before the law,
dan the greatest benefit for the greatest mankind. Terima kasih, salam juang, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.